Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Nabila Basuni Putra, NIM G00230068 kelompok B9. Saya akan menjelaskan tentang regio deltoidea atau musculus rotator cuff. Jadi rotator cuff terdiri dari 4 muskulus, yaitu musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor, dan musculus subscapularis. Jadi saya akan mengasih tahu cara menghafal muskulus di rotator cuff dengan mudah. Jadi di rotator cuff ada 4 muskulus. Tadi bisa diingat awalnya, yaitu singkatannya itu SITS. Yang pertama ada supraspinatus atau S, yang kedua ada infraspinatus yang I tadi, atau terus yang ketiga ada teres minor yang T, dan yang keempat ada subscapularis. Kenapa supraspinatus? Karena dia berada berada di atas ya. Kalau infraspinatus berarti berada di tengah-tengah. Kalau teres minor itu adalah otot yang berada di bagian belakang dan kecil. Tapi kalau berbeda kalau dia masih bersamaan dengan infraspinatus, masih teres minor dan infraspinatus adalah satu paket ya, saling berdekatan. Kemudian ada subscapularis, dia berada di bagian belakang dari scapula, dan berada di bagian bawah. Karena subscapularis bisa diingat-ingat juga kapal selam atau berada di bawah scapula. Untuk pergerakannya bisa diingat juga, subscapularis itu otot yang berada di bagian belakang dan dia terletak sendiri atau sendiri, yaitu introvert. Jadi bisa diingat-ingat introvert. Jadi dia akan melakukan gerakan internal rotation ya, bisa diingat-ingat. Dan karena dia introvert, jadi dia merekatnya pada merekat pada laser tuberculum ya. Dia melekat, berbeda dengan yang lain. Supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor melekat menjadi satu di tuberculum besar. Kalau subscapularis tadi introvert ya, jadi dia pelekatannya beda sendiri. Terus kemudian ada infraspinatus. Dia ada infraspinatus. Jadi infraspinatus dan teres minor ini berdekatan ya, jadi bisa disebut kayak teman gitu. Jadi kalau berteman gitu kan ekstrovert ya, jadi dia akan melakukan gerakan external rotation. Dia terlekatnya pada tuberculum yang mayor atau yang besar. Terus yang terakhir ada supraspinatus, karena letaknya di bagian atas. Supraspinatus itu, supra itu atas, jadi dia terletak di bagian atas scapula ya. Bisa diingat-ingat. Jadi diingat-ingat, otot ini diibaratkan kayak orang yang kayak kastanya tertinggi gitu, kayak kasta tertinggi atau orang kaya gitu. Jadi dia melakukan gerakan shoulder abduction atau bisa gerakan ke atas, pokoknya berhubungan dengan di atas, ke atas, gerakan shoulder abduction. Kemudian klinis, kemudian ada inervasinya ya. Inervasi dari rotator cuff. Jadi yang tadi ada musculus subscapularis itu inervasi oleh nervus subscapularis super et inferior, itu namanya sama ya guys. Subscapularis berarti inervasinya oleh subscapularis juga. Terus ada musculus supraspinatus, jadi dia terinervasi oleh nervus suprascapularis, tinggal namanya dibedain. Terus ada infraspinatus, dia diinervasi oleh nervus suprascapularis. Dan juga ada tadi musculus teres minor ya, dia terinervasi oleh nervus axillaris. Kalau klinisnya yaitu ada beberapa kondisi klinis yang terkait dengan rotator cuff adalah tenditis rotator cuff serta robekan atau cedera pada otot rotator cuff. Kondisi ini sering terjadi akibat aktivitas fisik atau cedera secara tiba-tiba. Terus kemudian
soal yang kedua yaitu saya akan membahas tentang kontraksi otot apa yang terjadi saat melakukan squat. Ada yang kontraksi yang bagian anterior, yaitu ada quadriceps femoris ya. Jadi quadriceps femoris terdiri dari M rectus femoris, M vastus medialis, M vastus lateralis. Ini yang bagian depan atau quadriceps atau musculus quadriceps femoris ya. Ada tadi rectus femoris, musculus factus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, terus ada M sartorius dan musculus M tensor fascia latae. Jadi semua musculus tadi diinfarsi oleh nervus formalis, yaitu kecuali musculus tensor fascia latae. Dia diinervasi oleh nervus gluteus superius. Terus yang bagian posterior atau bagian belakang itu ada hamstring. Dia ada beberapa bagian, yaitu ada M biceps femoris, M biceps femoris caput longum, M biceps femoris caput breve, M semitendinosus dan M semimembranosus. Jadi dia diinervasinya oleh M biceps femoris caput longum itu oleh pars tibialis dari nervus ischiadicus, dan caput brevis dari pars foraneus communis dan nervus ischiadicus. Dan musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus yaitu diinervasi juga oleh nervus ischiadicus. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.